Kali ini kita akan membahas review pertandingan antara Indonesia versus Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bolaholic Update. Kali ini kita akan membahas review pertandingan antara Indonesia versus Thailand yang sudah berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gol pertama itu diciptakan oleh Mark Klok, lalu dibalas oleh Sarayoyan di menit ke-79. Kedua tim dalam hal ini saling mengincar kemenangan karena Thailand ingin mengunci kemenangan mereka di pertandingan kali ini, sementara Indonesia pun bertekad untuk mengamankan posisi pertama di puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Thailand pada pertandingan kemarin ya. Tetapi apalah daya, mereka berbagi angka imbang. Meskipun skuad kita sebenarnya unggul dalam jumlah pemain, tetapi pasukan Garuda tidak mampu kill the game saat kita unggul dalam jumlah pemain. Bagaimana kita melihat mental dari pemain kita memang sangat jauh di bawah performa. Tim Garuda sudah unggul 1-0, tetapi tidak mampu mempertahankan itu, tidak mampu konsentrasi, memperkuat lini belakang mereka ya. Fahrudin Arianto dengan blundernya di menit ke-79 membuat kita tidak mampu memenangkan pertandingan. You know what? If you want to be a champion, then you have to beat the champion. Jika kita ingin mengincar juara di Piala AFF kali ini, maka kita harus setidaknya bisa mengalahkan Thailand di fase grup ini. Karena kita tahu bahwa dari 6 kali juara Thailand di Piala AFF ini, 4 diantaranya yaitu melawan Indonesia, dan kita sebagai raja runner-up, Thailand sebagai raja di Piala AFF. Performa Garuda sangat mengecewakan ya, terutama peluang dari Witan Sulaiman yang sebetulnya 99% itu bisa masuk, tetapi ya inilah sepak bola kita, inilah mentalitas dari pemain kita. Tak adanya laga uji coba membuat permainan kita menjadi tidak pede ya, mental kita tidak diperbaiki, apalagi seorang Witan yang notabene-nya adalah pemain di Eropa, harusnya bisa mengkonversi itu menjadi gol karena tidak ada lagi gawang yang menghalangi di sana. Tinggal butuh ketenangan, butuh kepercayaan diri tinggi untuk setidaknya bisa menjadikan itu sebagai keunggulan. Tetapi ya apalah daya, inilah mentalitas kita, inilah yang harus diperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena kalau kita berbicara di semifinal, maka kita tidak akan pernah kita tidak akan bisa membuang-buang peluang seperti hal yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. It's not gonna work. You cannot win jika kita melakukan hal seperti yang sama apa yang dilakukan oleh Hansamu Yama Pranata dan juga Witan Sulaiman. No. Harusnya Witan bisa mengkonversi itu karena dia adalah pemain yang bermain di Eropa. Dia adalah pemain abroad. It's not gonna work kalau tidak ada kepercayaan diri, kalau tidak ada mentalitas, kalau merasa cepat puas ya, jika sudah unggul 1-0, apalagi blunder yang dilakukan oleh Sintayong itu mengganti Rahmat Irianto dengan Ricky Kambuayang. Harusnya kita butuh Rahmat Irianto sampai di menit ke-87. Harusnya bisa dipertahankan di situ, sebab dengan adanya Teraton Bunmatan dan Sarayoyan, Rahmat Irianto bisa lebih leluasa untuk mematikan pergerakan-pergerakan mereka. Apalagi Mark Klok pun sendiri bermain bagus pada saat pertandingan kemarin ya. Cuma memang Arham Pratama yang sedikit kocar-kacir dengan berduel dengan Eka Nitpanya ya. Ditambah lagi Fahrudin Arianto yang I'm not trust this defender ya. Saya tidak percaya sekali dengan defender seperti dia. Mungkin saja nanti di Piala Asia itu bisa menggantinya dengan Sandy Wells.
dia bermain di Liga Belgia, itu sangat luar biasa. Jujur saya tidak percaya sekali dengan Fahrudin Arianto yang pada pertandingan kali ini permainannya sangat lawak, permainannya sangat gugup, permainannya sangat buruk sekali dalam memarking pemain-pemain Thailand, terutama di striker mereka, ya, lambat menutup, juga kesadaran bertahan yang weak, ya, untuk seorang pemain bertahan. Maka tidak heran bahwa gol itu sebenarnya adalah kesalahan dari Fahrudin. But inilah Indonesia, inilah sepak bola kita, harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Clinical, lagi-lagi kata kunci yang harus diperbaiki oleh tim nasional. You have to be prolific if you want to win, ya, in this cup. Banyak netizen yang mengatakan bahwa kita tidak butuh Piala AFF. No, we are desperately need this cup, ya, untuk bagaimana menunjukkan bahwa kita juga mampu bisa berbicara di dunia ASEAN, gitu kan. Selama ini kita tidak pernah menjuarai. Bagaimana kita mau berbicara di Asia kalau di ASEAN saja kita masih kocar-kacir dalam sepak bola kita. Kompetisi sepak bola kita yang amburadul, ya. Korupsi yang merajalela. Di dunia sepak bola pun pasti ada korupsinya. Tak bisa dipungkir dalam hal itu. Politik dalam sepak bola, ya, is not gonna work. Indonesia dan sepak bolanya tidak akan pernah maju jika selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, jika mental pemain tidak diperbaiki, dan jika tidak ada pembinaan berkelanjutan di usia muda. Dengan komitmen, harusnya kita bisa membangun sepak bola yang lebih baik, karena the most favorite sport in our country, ya, itu adalah sepak bola. Terima kasih. Salam Bolaholic. Ciao.